Pada video kali ini, gue udah kedatangan sebuah PC yang cukup powerful dengan spesifikasi dan fitur-fitur unik yang ditawarkannya. Tapi, apakah PC ini worth it buat kalian beli? Langsung aja kalian simak. Halo semuanya, selamat datang di channel Hardtekin dengan gua Bahar. Nah, sebelumnya gua akan memperkenalkan channel ini. Buat kalian yang baru pertama kali nemu channel ini membahas seputar teknologi informasi dan produksi konten kreatif. So, buat kalian yang tertarik dengan hal semacam itu, gak usah ragu buat klik tombol subscribe di bawah, serta nyalain lonceng notifikasinya, biar setiap ada video terbaru dari channel ini, kalian gak ketinggalan. Pertama, gua akan mulai dari packaging PC ini terlebih dahulu. Pada paket penjualannya, jika kalian membeli pre-built PC dari Acer ini, kalian akan mendapatkan sebuah mouse, kabel HDMI, power cord, mousepad, full-size keyboard, kartu garansi, dan pastinya PC itu sendiri. Untuk mouse yang didapatkannya ini, sayangnya bukan sebuah mouse untuk gaming, karena tidak ada tombol makro, tombol untuk mengatur DPI, apalagi nyala-nyala RGB. Tapi feel menggunakan mouse ini cukup enak, mouse-nya ringan, dan tombol-tombolnya tidak berat ketika dipencet. Begitu juga untuk keyboardnya, bukan sebuah keyboard untuk gaming, melainkan hanya sebuah keyboard biasa dengan layout full size tanpa backlit, yang masih menggunakan membran untuk tombol-tombolnya. Namun sudah terdapat tombol shortcut dan dedicated media button di bagian atasnya. Feel ketika dipakai mengetik juga standar untuk sebuah keyboard membran, cukup empuk dan pastinya tidak berisik. Sekarang gua akan fokus pada PC ini. Acer Nitro N50-110 adalah pre-built PC pertama dari Acer yang masuk dalam jajaran Nitro series. Dengan dimensinya yang hanya 360x362x365 mm, menjadikan PC ini cukup compact, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kalau kita lihat dari bahasa desainnya, PC ini terlihat sporty namun juga cukup elegan, dengan dominasi warna hitam doff dihiasi beberapa garis tegas dan aksen berwarna merah pada casingnya. Pada bagian depan terdapat logo Acer, yang di bawahnya ada LED backlit yang bentuknya ini seperti huruf V, yang akan menyala warna merah ketika PC ini dihidupkan. Kemudian ada optical drive yang dibentuk secara vertikal, ada dua buah air hole, lalu terdapat beberapa I/O port seperti Full SD card reader, 1x USB 3.1 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, dan audio port. Ada beberapa stiker juga, dan terakhir terdapat emblem Nitro. Beralih ke sisi bagian kanan, hanya terdapat stiker yang menjelaskan tentang spesifikasi dari PC ini, mulai dari sistem operasi yang menggunakan Windows 10 Home original, sampai sudah terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth dari Qualcomm. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi nih buat beli Wi-Fi dongle secara terpisah. Pada bagian kiri hanya terdapat lubang air hole yang cukup besar. Pada bagian atas, selain ada tombol power yang akan menyala warna putih ketika PC dihidupkan, ada fitur yang sangat unik dan tentunya berguna, yaitu terdapat modul Qi wireless charging yang bisa kalian gunakan untuk mengisi daya smartphone kalian secara nirkabel. Tinggal taruh smartphone kalian di atas PC dan seketika smartphone kalian terisi. Terakhir, pada bagian belakang PC ini terdapat colokan untuk power, air hole kipas, 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x LAN port, 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A, audio port, 1x DVI port, 1x HDMI, dan 1x display port. Untuk membuka PC ini, tinggal geser aja panel pada sisi kiri. Setelah itu baru deh kita bisa lihat dalemannya. Bagian dalam pada PC ini menurut gua terlihat cukup old school ya di tahun 2020. Kabel manajemennya juga berantakan karena kelihatan banget nih banyak kabel yang berseliweran dan menggantung gini. Tapi ada satu hal nih yang gua nggak sangka dari PC ini, yaitu penggunaan chipset X570, dimana akan sangat memungkinkan pengguna yang ingin mengupgrade prosesor Ryzen 7 3700X-nya sampai ke Ryzen 9 3900X. PC ini menggunakan PSU dari Lite-On yang berkapasitas 500 Watt dengan sertifikasi 80 plus Gold, GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti dengan 6GB VRAM dari Zotac, harddisk berkapasitas 1TB dari Toshiba yang jalan di 7200 RPM, SSD NVMe berkapasitas 512GB dari Kingston. Untuk pendinginan terdapat dua fan pada PC ini, satu di casing bagian belakang dan satu lagi untuk prosesornya. Memorinya sendiri dari Samsung 2x8GB DDR4 yang jalan di 2666 MHz, dan masih ada dua slot kosong lagi kalau dirasa 16GB nya ini masih kurang.
Untuk spesifikasi lengkap dari PC ini sebagai berikut. Sama seperti series laptopnya, pada PC ini juga terdapat aplikasi NitroSense untuk mengatur kecepatan fan, monitoring suhu CPU, serta GPU. Ini fan dalam kecepatan auto, dan ini fan dalam kecepatan max. Lanjut, gua akan tes kecepatan dari NVMe berkapasitas 512 GB pada PC ini. Sekarang harddisk 1 TB. Selanjutnya, gua akan melakukan benchmark sintetis dengan beberapa aplikasi. Sekalian di sebelah kanan sini, gua akan monitoring, jadi kalian bisa lihat juga seperti core clock, kecepatan fan, dan suhunya. Pertama, pada aplikasi Cinebench R15. Lanjut ke Cinebench R20. Geekbench 5 CPU benchmark. Lanjut Geekbench 5 GPU benchmark. Kemudian PCmark 10. Blender CPU. Blender GPU CUDA. Di IDEA 64 ini gue mulai dari memory read, memory write, memory copy, dan terakhir memory latency. Lanjut ke encoding video dengan handbrake resolusi Full HD dengan durasi 9 menit 50 detik. Sekarang Final Fantasy 15 dengan resolusi Full HD. Naik ke resolusi 2K. Dan terakhir resolusi 4K. Lanjut lagi ke aplikasi 3D Mark Time Spy, 3D Mark Firestrike, 3D Mark Night Ride, 3D Mark Skydiver, dan yang terakhir 3D Mark PCI Express Future Test. Sekarang gue coba PC ini buat kebutuhan content creation. Di sini gue menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019 dengan video project gue sebelumnya, Samsung S10 Plus. Di bagian intro ini barnya masih merah ya. Ada 2 layer. Layer pertama ada footage biasa yang gua dynamic linkin ke After Effects, dan di layer kedua ada adjustment layer yang gue isi Lumetri Color. Gua coba play. Di dalam paket ini ada sebuah smartphone mantan flagship yang pada awal peluncurannya itu dijual seharga Rp18.499.000 dan lancar ya, nggak ada drop frame. Lanjut ke After Effects. Ini project video gue yang tadi ya. Di video Take One ini gue menggunakan plugin dari Mocha Pro, dan di dalam composition screenshot ini ada sebuah gambar still yang gue jadiin 3 dimensi dan gue tambahin sebuah kamera. Rp18.499.000 dan kalau di play juga lancar ya. Sekarang gue akan coba render project video gue yang tadi. Gue biasanya buat merender sebuah video berdurasi 6-8 menit itu kurang lebih membutuhkan waktu di atas 1 jam. Lah ini video hampir 10 menit, waktu rendernya cuma 5 menitan aja. Ya begitulah keuntungannya kalau pakai prosesor Ryzen 7 3700X yang sudah berarsitektur 7 nanometer ini. Karena dengan core yang cukup banyak, 8 core 16 thread, yang pastinya memberikan kinerja multitasking, editing, rendering, dan gaming jadi lebih maksimal. Apalagi TDP-nya ini cuma 65 watt. Cocok banget sih ini buat para gamer dan konten kreator dengan produktivitas yang tinggi. Buat penyimpanan di PC ini juga udah lumayan, dapat harddisk 1 TB dan SSD NVMe 512 GB. Walaupun memang sih bukan yang tercepat, tapi di tahun 2020 mah yang penting SSD. Dan adanya fitur wireless charging di top panel casingnya juga nambah nilai plus nih buat PC yang satu ini. Tapi semua itu nggak akan berlaku kalau tujuan kalian punya PC itu cuma buat show off. Karena casing PC ini ya kalian bisa lihat sendirilah. Side panel kiri kanannya ketutup, nggak ada tempered glass yang bisa mamerin komponen PC kalian. Plus nggak ada nyala-nyala RGB-nya juga. Jadi buat kalian yang suka kehebohan, mungkin PC ini nggak cocok. Ya meski begitu, dengan harga 23 juta rupiah, gua rasa pre-build PC dari Acer ini mampu menawarkan sebuah price to performance yang cukup baik dengan harga yang cukup kompetitif dibanding kompetitornya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini boleh di like, gak suka dislike aja, tapi jangan ragu buat share video ini ke seluruh akun sosial media kalian, serta pastiin kalian udah subscribe ke channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!